Oke, kita akan bicara tentang teori pertukaran sosial. Teori ini unik ya, karena melihat komunikasi itu seperti berdasarkan untung rugi ya. Jadi teori ini dikembangkan oleh Thibault and Kelly ya, merupakan teori sosial yang menjabarkan bagaimana cara seseorang berhubungan dengan orang lain. Lalu orang tersebut akan menentukan suatu keseimbangan antara keuntungan dan pengorbanan yang didapatkan dari hubungan tersebut. Jadi sebenarnya ini teori pertukaran sosial ini berdasarkan untung rugi ketika kita berkomunikasi. Kalau semakin untung kita akan melanjutkan komunikasi. Kalau rugi terus kita akan menghindari atau mengurangi komunikasi tersebut ya. Teori ini dapat dipraktekkan dalam komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok kecil. Nah, biasanya teori ini secara umum lebih sering digunakan untuk menganalisis perilaku komunikasi interpersonal. Nah, konsep pokok menurut Thibault and Kelly ada ganjaran atau reward. Jadi, akibat yang dinilai positif yang diperoleh oleh seorang dalam suatu hubungan. Sedangkan cost atau biaya adalah akibat yang dinilai negatif yang terjadi dalam suatu hubungan. Misalnya berupa waktu, usaha, konflik, dan kecemasan. Terus ada laba. Laba itu ganjaran atau reward dikurangi biaya. Kemudian tingkat perbandingan menunjukkan ukuran baku yang dipakai sebagai kriteria dalam menilai hubungan individu. Dan ada nilai akhir. Nah, teori pertukaran sosial ini memiliki asumsi bahwa orang akan secara sukarela memasuki dan tinggal dalam suatu interaksi sosial dengan mempertimbangkan konsekuensi yang terjadi, yaitu untung rugi. Pada dasarnya ketika berkomunikasi membangun sebuah interaksi sosial yang memungkinkan individu untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Jadi teori untung rugi ini atau teori pertukaran sosial ini merupakan sebuah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa ada unsur disiplin hubungan sosial, ada pengorbanan, ada mendapatkan dan saling mempengaruhi. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia melihat hubungan dengan orang lain sesuai dengan asumsi yang ada di mereka sendiri. Jadi asumsi-asumsinya yang dari teori pertukaran sosial adalah manusia mencapai penghargaan dan menghindari hukuman. Manusia adalah makhluk yang rasional. Yang ketiga, standar yang digunakan manusia untuk mengevaluasi pengorbanan atau cost dan penghargaan atau reward. Jadi asumsi-asumsi yang dibuat oleh teori mengenai sifat dasar dalam suatu hubungan, misalnya hubungan memiliki sifat saling ketergantungan. Kehidupan berhubungan dengan suatu proses. Nah, kemudian ada evaluasi sebuah hubungan. Level perbandingan adalah standar yang mewakili perasaan mengenai apa yang harus diterima dan dikorbankan dalam suatu hubungan. Contohnya begini. Kalau kita berkomunikasi dengan seseorang, kalau setiap kita berkomunikasi, kita selalu menerima cemooh, menerima kemarahan, menerima kebencian, pasti kita akan pikir-pikir lagi kalau kita akan berkomunikasi. Apakah menguntungkan atau justru banyak cost yang harus diterima. Yang kedua, level perbandingan untuk alternatif didasari pada individu yang lebih memilih meninggalkan hubungan yang memuaskan, tetapi tetap tinggal pada hubungan yang kurang memuaskan. Ini contohnya, mungkin karena saking cintanya seorang istri atau seorang perempuan kepada pacarnya, meskipun pacarnya sering menyakitinya, tapi dia dengan setia dia tetap berada di situ, berada di hubungan tersebut. Jadi bisa juga seperti itu, ya. Jadi ada beberapa matrik pertukaran sosial menurut Thibault and Kelly. Yang pertama adalah matrik terkondisi, yaitu presentasi pilihan-pilihan perilaku dan hasil akhir yang ditentukan oleh kombinasi faktor eksternal dan internal. Kemudian matrik efektif, kalau presentasi perluasan perilaku alternatif atau hasil akhir yang akan menentukan pilihan perilaku dalam pertukaran sosial. Kemudian ada matrik disposisional, presentasi pendapat dua orang atau lebih tentang bagaimana mereka harus saling bertukar penghargaan. Jadi mana yang paling efektif? Sebenarnya matrik disposisional lah.
Jadi kita harus jelas juga, kita harus saling bertukar reward atau penghargaan. Jangan hanya ingin reward, tidak mau cost, tapi juga jangan memberikan cost, tapi tidak pernah memberikan reward. Jadi teori pertukaran sosial ini berfokus pada analisis mikro, utamanya pada tingkat realitas sosial atau interpersonal. Namun kalau untuk naik dari tingkat mikro ke tingkat yang lebih makro, contohnya adalah dalam sebuah organisasi sosial, maka bagaimana seseorang peneliti mengatakan bahwa kita bisa lihat bahwa organisasi sosial yang lebih besar muncul dari proses pertukaran dasar. Jadi organisasi juga akan lebih mementingkan kalau ada terjadinya penghargaan dalam suatu organisasi daripada banyak biaya yang dikeluarkan. Ya. Kemudian bagaimana kelebihan dari teori ini? Kelebihan dari teori ini adalah akan menimbulkan suatu keadilan dalam masyarakat. Tak akan ada yang merasa belah sebelah jika teori diterapkan. Karena teori ini membahas tentang bagaimana suatu hubungan sosial masyarakat bisa menyimbangkan antara pengorbanan atau cost dan reward yang didapatkan. Ya. Kekurangannya, bila seseorang menerapkan teori ini, maka dikala seseorang tersebut memberikan atau melakukan sesuatu pada orang lain, maka penerima tersebut akan merasa risih menerima pemberian atau jasa yang telah dilakukan untuknya, karena merasa apa yang telah dilakukan atau diberikan akan harus dibalas dengan sedemikian pula, karena belum tentu si penerima mau menerima balasan. Contoh, suami istri itu ya wajib memberikan penghargaan terhadap istrinya, dan istrinya tidak perlu harus menyatakan bahwa itu adalah sesuatu yang merupakan kewajiban gitu ya. Nah, dan di samping itu teori ini juga bisa membuat kita menjadi orang yang tidak ikhlas dalam melakukan sesuatu. Karena sesuatu dilihat dari untung rugi. Demikian teori pertukaran sosial. Terima kasih.